manis? Asin dong, orang Sunda. Kopi hitam atau kopi susu? Hitam. Dibela atau membela? Membela. Gunung atau laut? Gunung. Sepak bola atau basket? Sepak bola yang pasti. Tasik atau Jakarta? Tasik dong, istri saya di Tasik sama anak. Halo, selamat datang di edisi spesial TikTok Trilogi Collaboration Talk. Ada gini-gini. Ada gini ya sekarang. Yang terbang. Ya, tadi gue udah dengar ngomong TikTok. TikTok itu apa sih sebenarnya? TikTok itu sejenis aplikasi, Pak. Oh, yang joget-joget? Iya, yang digandrungi para kaula muda. Bisa dicontohkan dia joget gimana? Gitu. Gitu, Pak. Oh, gitu. Jangan lebih nanti Oh. FYP kalau terus-terusan. Jadi viral ya. Nanti viral, jangan. TikTok itu bukannya pilus? Itu TikTok. Oh, TikTok. Enak tuh buat makan. TikTok bukan strategi ya? Taktik. Oke, Cukup. Ya, jadi buat sobati semuanya mungkin yang baru tahu gitu ya mengenai acara ini, itu TikTok itu Trilogi Collaboration Talk. Jadi semua elemen yang ada di trilogi, baik itu mahasiswa, alumni, dosen, apalagi tendik gitu ya, Betul. bisa datang ke sini menyuarakan suaranya pastinya ya, Suara hati. atau punya suara emas juga boleh. Boleh. Ya, kita siap dengar gitu ya, sampai tertidur juga boleh. Boleh. Jadi ruang ini gitu ya, atau studio ini terbuka untuk semua sivitas akademika trilogi. Berarti ruang diskusi ya? Ruang diskusi. Ruang menyampaikan isi hati. Bener banget, tapi santai Tapi pasti. santai. Jadi katanya collaboration, berkolaborasi Kolaborasi. dengan banyak pihak ya. Banyak pihak Tentunya betul. Sivitas Akademika Trilogi. Bener. Betul. Sesuai sama tagline trilogi. Betul. Teknososiopreneur kolaborasi dan juga Kemandirian. Masuk banget. Gila. Mantap ya. Mantap. Oke, gue Iya. sedikit punya cerita. Tadi perjalanan gue dari rumah ke kampus gitu ya, ke kantor. Itu baru keluar rumah, keluar gerbang gitu ya. Udah itu macet? lingkungan bukan. Oh, kira udah macet. Serem banget rumah gue. Itu di lingkungan rumah gue tuh udah meriah banget ya. Dengan bendera-bendera yang digantung-gantung, terus juga ada umbul-umbul. Kampanye. Gitu. Oh, bukan. Masuk juga sih Sebenarnya sebenarnya. bisa ya. Jadi bendera merah putih gitu. Maksudnya nuansa kemerdekaannya udah kelihatan dari lingkungan sekitar rumah. Jadi nuansa 17-an. Nuansa 17-an. Dan bahkan nih, Bang, di dekat rumah Iya. gua juga nih, udah banyak nih anak-anak kecil dan sepeda itu dipasangin bendera sepedanya. Oh gitu. Iya, Tapi ada rodanya kan, Pak? ada. Terus dimasukin aqua nih, biar bunyi kan. Kayak zaman dulu kita kecil. Ya. Wah. Ada juga nih, Pak. Iya, gimana? Teman saya Hah? pasang bendera pakai bambu di motor. Ada. Iya. Saking cintanya sama Indonesia. Oh iya. Dia bilang pokoknya jas merah. Wah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi lebih seru lagi, Pak, bambunya tuh agak runcing sedikit, Pak. Iya. Biar kayak pahlawan beneran. Bener-bener itu sangat menjiwai banget gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi nuansa kemerdekaan gitu ya di bulan ini kerasa banget. Bener. Bener. Apalagi di kampus trilogi ya. Wah, Banyak banget kita- nuansa-nuansanya. turut memeriahkan juga. nih, Memeriahkan. Contohnya, Pak. Nih, baju yang kita pakai ini salah satu dalam rangka memeriahkan 17 Agustus 45. jadi buat yang bilang silakan di keranjang kuning ya. Oh, enggak. Ini bukan live TikTok. Apalagi live Shopee. Ya. Kayak gitu ya. Nah, ngomong-ngomong mengenai kemerdekaan di kampus, Ya. gitu ya. Bintang tamu yang akan kita undang hari ini, teman-teman sobatis semuanya, itu ada hubungannya dengan kemerdekaan dan juga kepemudaan pastinya. Tentunya punya jiwa muda yang sangat-sangat Wah, gila. bukan hanya jiwanya aja, Bang. Nah, apa yang muda? Semuanya muda. Semuanya pokoknya. muda. Mulai dari penampilan, Wah, tuh, gaya- cara bicara, Gaya hidup semua, Gaya hidup. lifestyle, lifestyle. panutan kaula muda. Waduh, cocok banget nih jadi organisator muda. Wah, bener nih. Terus juga Apalagi, Bang? bintang tamu, wah, Apa? kayaknya berbentokan lagi nih, Dit. Oh, kan bunyi kali. Coba Dit, dilihat Dit. Bentar. Bentar ya. Waduh, Apa? agak ngeri nih. Coba cek, Dik, cek. Nah, ini dia nih. Wah. Iya. Yang dibicarakan. Hai bro, what's up bro? Juga. Masa, Bro? WhatsApp. Ini dia Rossi Iskandar. Wey. Gimana Pak Rossi? Masih balapan? Kita udah pensiun. Oh, udah Hari ini kita pensiun. mengabdikan dulu untuk Iya, usaha iya. dan bangsa. Oh, siap. oke, baik. Pan, kayaknya harus kita ajak ikut tagline-nya TikTok deh, Pak Rosi. Oh, boleh. Cocok. Kita bareng-bareng ya. Oke. Boleh. Silakan, Dit. Gimana? Contohin dulu, contohin Nanti dulu. saya bilang gini.
Selamat datang di TikTok, trilogi collaboration talk. Ha, gitu. Siap. Hanya tuh mesti ha. Ha. Itu ada mulutnya. Harus pokoknya gitu keluar semua. Nah, oke siap ya. Iya. Selamat datang di TikTok, trilogi collaboration talk. Cocok banget. Cocok, Mantap ya. mantap. Universilogi itu selain kampus yang nasionalis Iya. dan mempunyai karakter Hmm. pembanding dengan kampus lainnya, Iya. punya juga keterampilan sumber daya manusia yang luar biasa. Wow. Ini teman-teman luar biasa ini, ada Mas Adit, Mas Irfan ini. Iya. Trilogi. Belum di briefing, belum di briefing. Ya. Oke, Pak Rusi, gimana kesibukannya hari ini nih? Kayaknya sibuk banget di bulan Agustus. Luar biasa. Bulan Agustus ini selain saya ditugaskan sebagai pendidik di Ya. Universilogi, merangkap juga sebagai kemahasiswaan yang membina seluruh mahasiswa, Wow. kemudian alumni dan karir center Universilogi. Ditugaskan nih di bulan Agustus ini saya sebagai ketua pelaksana dalam rangka memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-78. Luar biasa. Luar biasa. Banyak kegiatan yang tadi kita laksanakan dalam acara rangkaian HUT, dari mulai kegiatan perlombaan, dari mulai kegiatan akademik dan akademik yang itu diikuti oleh dosen, teknik ataupun mahasiswa. Wah, semua gabung Ya, jadi. jadi gabung semuanya Wah. dalam rangka merekatkan tali silaturahmi dan mewadahi potensi-potensi bakat para mahasiswa kita, para teknik kita, para dosen kita yang mudah-mudahan tetap sehat sampai Amin. Berarti semua terlibat Pak Rusi, Terlibat. memeriahkan kita gegap gempita ini. itulah 17-an ini. kita memaknai visi misi teologi, adanya kolaborasi, kemandirian dan teknologi. Jadi teman-teman sobat Pak Rusi ini juga dosen PGSD Pak Rusi ya. Betul, pendidikan guru sekolah dasar, Di Trilogi tadi juga sebagai kepala biro mahasiswa, Kebesaran. alumni dan karir Karir center. Center. Dan juga sekarang Pak Rusi sedang menempuh pendidikan juga Pak Rusi ya. Ya, alhamdulillah diberi kesempatan untuk melanjutkan studi doktoral di Universitas Negeri Jakarta. Mudah-mudahan tahun ini lulus ya. Doakan ya, Amin. doakan ya, Amin. doakan ya. Amin. Amin. Sama-sama. Ya. Makanya itu Pak, kita tuh undang Pak Rusi tuh susah banget, sudah dari jauh-jauh hari nih. Benar-benar. Tadi sama manajernya kan, Iya. Pak Rusi jadwalnya full terus nih. Melewati beberapa ring. Sebetulnya bukan beberapa ring ya, karena banyak hambatan Pak di jalan. Ada inilah, ada itulah. Tapi untuk podcast ini, woi langsung. Mantap. Langsung mantap. Kita terima kasih banget nih Pak Rusi. Pertanyaan pertama Pak dari saya Pak. Apa itu Pak? Kenapa dosen Pak? Itulah panggilan hati dan panggilan jiwa. Saya sebetulnya dosen adalah untuk bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan, bagaimana mengembangkan sikap dan keterampilan, selain dari apa yang telah saya pelajari dari mulai di bangku sekolah, perkuliahan, dan beberapa kegiatan lainnya. Saya ingin mencoba mengaplikasikan dengan para calon-calon generasi penerus bangsa yang mudah-mudahan nanti menjadi sumber daya manusia yang unggul, apalagi dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Wah, pastinya. Berarti ada perasaan kebanggaan tersendiri Pak Rusi ya ketika melihat apa yang kita ajarkan ke siswa nih, Ya, itu bisa betul. tersampaikan dengan baik. Apalagi ketika melihat anak didik kita, mahasiswa kita yang ketika di bangku perkuliahan dan sekarang sudah menjadi individu yang sudah berkarir, mempunyai pengetahuan yang luas, berwawasan global, dan karirnya pun sekarang sudah luar biasa gitu. Itu kebanggaan sebagai kami sebagai pendidik gitu ya, Wow. bahwa jasa seorang guru itu tidak dilihat dari materinya, tetapi bagaimana mereka bisa berkembang dan mampu mereka menciptakan sesuatu yang baru untuk inovasi ataupun yang lainnya. Betul. Dan pastinya ilmunya juga terasa terus. Terasa terus Pak. Nggak bakal lupa. Itulah penciri guru gitu ya. Terus belajar, tidak ada puasnya. Belajar terus. Ini Pak, sebenarnya cerita ya Pak. Pak Adit ini guru. Kalau teman-teman tahu. Guru apa itu? Guru senam zumba. Guru senam zumba. Berarti yang kayak gini ya? Iya. Ayo ibu-ibu, tarik napas, tahan, keluarkan. Tapi yang perlu di teman-teman tahu ya sobat semua, ini tolong Ya, diluruskan ya, Pak. ya. Guru itu tidak harus di kelas, gitu Tidak ya. harus di kelas. Apapun bisa jadi guru, misalkan guru ngaji, Guru ngaji, guru senam juga bisa. guru senam juga bisa. Ilmu apapun juga bisa. Ini saya sedikit kasih gambaran bagaimana memaknai bahwa bagaimana pendidikan itu diibaratkan sebuah taman. Oh, Kita sebagai guru itu bagaimana menciptakan suasana yang kalau teman-teman tahu taman senang nggak? wah, Senang senang banget. banget.
lihat-lihat yang hijau, lihat-lihat yang hijau ya, Hijau. lihat-lihat yang ada bunga-bunganya, ada kolamnya, ada ikannya, ada yang lagi pacarannya. Iya. Bagaimana sekolah pun kita sebagai guru menciptakan suasana ruang kelas yang nyaman ketika mereka datang ke sekolah dengan senang hati, ketika mereka pulang dari sekolah dengan berat hati. Itulah konsep Ki Hajar Dewantara. Taman siswa. Begitupun teman-teman sekarang nih, ketika mereka datang ke kampus nih, wah senang, kita ada kegiatan ekstrakurikuler, kita ada kegiatan orasi, atau kita ada kegiatan pengetahuan lainnya yang untuk mengembangkan bakat dan keilmuannya. Tapi ketika pulang ke rumah, wah malah saya lebih senang di kampus. Jadi kampus itu yang menjadi rumah tempat keduanya. Jadi jangan hanya pulang pergi, tapi mereka mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya. Intinya jangan jadi kupu-kupu. Jangan jadi kupu-kupu. Wah, jangan. Jadi harus Gini-gini, apa ya, Pak. Gini-gini, Pak. Gini-gini, Pak. Oh, gini-gini. Gini-gini. Oh, iya. Gini negara ya. Berarti memang untuk menciptakan environment yang mendukung Pak Rosi ya, sehingga Betul. para mahasiswa ini tuh bisa mempunyai kesempatan untuk bisa Ya. mengembangkan dirinya gitu. Mengembangkan dirinya. Itulah kenapa ke Universiologi hadir memberikan wadah di mana nanti para mahasiswa yang mereka kuliah di Universiologi untuk bisa silakan berpartisipasi aktif untuk mendaftar dalam kegiatan unit kerja kegiatan mahasiswa ataupun himpunan mahasiswa di prodinya masing-masing. Ataupun mereka ingin mengembangkan bakat di luar kegiatan Universiologi, silakan. Tetapi yang kami harapkan mereka bisa mampu mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya. Sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, sudah terasah dengan semua keterampilan, skill ataupun pengetahuannya. Nah, luar biasa kan? Luar biasa. Lengkap. Ketika lulus itu sudah langsung siap terjun ke masyarakat Pak Terus Rosi. masyarakat, selain dari pengetahuan yang diberikan oleh Universiologi, mereka dicetak, dikaderisasi sebagai wirausaha sosial dalam bidangnya masing-masing, yang ada mata kuliah khusus di kita namanya teknososiopreneur. Kemudian ada praktik ke teknososiopreneuran itu yang tidak ada di kampus lainnya. Sehingga ketika mereka sudah terasah dengan jiwa wirausaha dan lain sebagainya, mereka pun tetap mempunyai keahlian dan kreativitas di bidang lainnya. Itulah yang tidak ada di bangku kelas ataupun perkuliahan. Makanya perlu diangkat, perlu diasah, perlu dipelajari, terus belajar. Jangan pernah haus dari belajar itu. Gue dengar cerita Pak Rosi jadi terperangah gitu. Apa itu? Jadi tadi ada kata-kata taman gitu ya. Iya. Maksudnya kampus atau dunia kampus apalagi Iya. teologi gitu ya. Iya. Nggak serius-serius banget dalam tanda kutip gitu Iya. ya. Jadi semua elemennya itu mendukung untuk proses pembelajaran Iya. gitu ya. Apalagi dosen-dosennya untuk pembelajaran itu pasti mendampingi Iya, gitu. Betul. Apalagi tadi hasil akhirnya ada kegiatan atau mata kuliah namanya Teknososiopreneuran. itu apa hasil dari praktek. Praktik Nah, yang dibina oleh Tenan. Tenan, Khusus kita ada Biro Inovasi dan Kewirausahaan di mana hari ini kita kan ada kolaborasi dengan Kementerian Koperasi. Bagaimana nanti para tenan-tenan yang dilahirkan dari Inbistro ini mampu menjadikan startup para pengembang-pengembang startup muda yang mampu menjadikan para usaha UMKM atau misalnya menjadi kelas yang luar biasa gitu. Luar biasa kan? luar biasa Bang. Itulah di sini banyak ahli-ahli yang memang sudah teruji sesuai dengan bidang dan kompetensinya. Nggak perlu diragukan. Nggak perlu dilakukan lagi, Pak. Jadi makanya tidak hanya apa ya, mungkin kalau kita bicara soal teknososiopreneur Pak Ya. Rosi ya, itu mungkin sering dikaitkan dengan yang namanya fakultas ekonomi atau bisnis. Ya. Namun kalau di Trilogi kita semuanya dapat Pak Rosi. Semuanya dapat, Pak. Paket Semua lengkap, Pak. semua prodi dapat. Semua Pak perlu Rosi. didapat. Selain dari teknososiopreneur, Pak, penciri kita itu bagaimana kita ada mata kuliah yang berlandaskan Pancasila. Ada sistem ekonomi Pancasila. Ada koperasi. Mereka pelajari selain dari bidang keprodiannya, mereka juga mempelajari bagaimana di bidang keuniversitasannya, yaitu penciri bagaimana mempelajari yang sesuai dengan visi misi. Teknososiopreneurnya, kolaborasinya dan kemandiriannya berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Luar biasa kan, Pak? Selain itu, di fakultas ada mata kuliah namanya aplikasi teknologi dan bisnis. Ada lagi. Apalagi Mereka selain diajarkan secara teori bagaimana keteknososiopreneuran dan praktik, mereka mampu mengembangkan ranah media ataupun digitalisasi dan sebagainya ke arah pengembangan aplikasi ataupun yang bisa disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Nah, itulah. Berarti Pak Rosi dengan kata lain ini lulusan Trilogi nantinya itu siap untuk bersaing di dunia luar Pak Rosi. Itulah cita-cita Universiologi ke depan dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Tidak hanya pemimpin muda yang ke depan yang sekarang
era digitalisasi yang perpindahan secara konvensional yang luar biasa sekali dengan perkembangan teknologi yang semakin masif ini, proyeksi abad 21 mengatakan bahwa ada 3 hal yang perlu dikuasai oleh seorang individu, khususnya mahasiswa teologi nih yang kuliah di teologi. 1, literasi. Minimal 7 literasi yang harus kita kuasai. Literasi bahasa, literasi budaya, literasi teknologi, literasi keuangan, literasi teknologi dan lainnya. Ya. Kemudian ada namanya kompetensi. Berpikir kreatif, berpikir kritis, kolaborasi dan komunikasi. Kalau kita sering sebut 4C. Dan satu lagi adalah karakter. Minimal ya, kita tahu ya, karakter itu ada 2. Ada karakter akhlak dan karakter kinerja. Kita tidak mau anak didik kita, mahasiswa kita cerdas tetapi culas. Nah, itulah pentingnya bagaimana 3 proyeksi abad 21 itu harus dikuasai oleh mahasiswa teologi. 1, mempunyai literasi wawasan global yang mempunyai pengetahuan luas dalam menyambut Indonesia 2045, mempunyai kompetensi yang tadi berpikir kritis, berpikir kreatif, berkolaborasi dan berkomunikasi. Yang ketiga adalah mempunyai karakter unggul, yaitu karakter kinerja dan karakter akhlak yang saling terintegrasi satu sama lain, sehingga akan tercipta dalam pribadinya mahasiswa-mahasiswa yang siap nanti ketika mereka menjadi pemimpin masa depan untuk mengharumkan nama Indonesia. Merdeka! Merdeka! Oke, Pak Rosi, balik lagi nih ke Pak Rosi. Pak Rosi tadi kalau cerita ini baru sedikit ya. Iya. Tadi kayak kegiatannya banyak banget Iya. di kampus ini tuh. Iya. Ada kegiatan di luar kampus nggak Pak? Kira-kira? Di luar Saya keluarga? kebetulan selain ikut kegiatan profesi Iya. sebagai asosiasi dosen Indonesia, kemudian saya juga ikut terlibat dalam perkumpulan perhimpunan pengusaha pribumi Indonesia, sahabat polisi Indonesia, kemudian juga aktif dalam berbagai kegiatan, ruang forum diskusi lainnya yang terkait dengan bidang keilmuan saya di pendidikan dasar seperti itu. Dan mudah-mudahan dari sana saya bisa terus belajar terkait dengan tren-tren yang sedang terjadi dan apa yang perlu kita implementasikan di dalam kegiatan perkuliahan dan diimplementasikan di masyarakat seperti itu. Banyak hal yang kita pelajari, khususnya kami sebagai pendidik ataupun dosen di perguruan tinggi Universitas Teologi tidak hanya mengajar ataupun pendidikan saja ya, tetapi kami meneliti dan mengabdi juga untuk masyarakat. Tridharma perguruan tinggi. Itulah pencirinya bagaimana bahwa seorang pendidik itu tidak hanya cukup untuk mengajar, pulang ke rumah mengajar, pulang ke rumah, tetapi tidak. Bagaimana kita harus mengembangkan pengetahuan kita yang dituangkan dalam sebuah penelitian kemudian diimplementasikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Harapannya ada inovasi dan kreativitas yang mampu menghasilkan teknologi baru yang dihasilkan nanti ke depan. Itulah tugas kami sebagai pendidik di perguruan tinggi untuk berinovasi lebih tinggi lagi. Berarti Pak Rosi ini banyak banget kegiatan Pak Rosi di selain di kampus. Nah, Pak Rosi kira-kira punya nggak nih tips untuk sobat ini di rumah atau dimanapun berada untuk bisa menyeimbangkan nih antara perkuliahan dengan kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan? Ya, biasanya ini yang sulit. Tentu itulah salah satu tantangan bagi kita semua. Bagi sebagai anak muda ya, warga negara muda yang siap menjadi pemimpin masa depan, manajerial itu penting. Kita tentu aktivitas kita harus bisa terus kegiatan kita aktif, produktif dan lain sebagainya. Dari mulai kegiatan perkuliahan, kegiatan non akademik pun di masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam forum diskusi ataupun kegiatan organisasi itu harus terus ditingkatkan. Karena mengapa? Itulah yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan secara teoritik, tetapi di bangku ataupun di kegiatan masyarakat ataupun organisasi dan sebagainya yang akan ada muncul suatu pengalaman baru yang dihasilkan dari diskusi, dari kegiatan praktik bareng, kolaborasi bareng dan sebagainya. Tentu tipsnya adalah 1, mempunyai literasi yang luas, berwawasan global. Kemudian niat kita ingin menjadi pribadi yang siap untuk bersaing, mempunyai tekad. Yang ketiga adalah terus berusaha, terus belajar, jangan patah semangat. Apalagi kita dalam menyambut HUT RI yang ke-78 ini, rasa nasionalisme kita, patriotisme harus semakin membara. Ya, harus semakin membara. Harus semakin membara. Itu para warga negara Indonesia yang ada di rumah, yang ada di teologi, kita ini sebagai warga negara muda yang siap untuk menjadi pemimpin masa depan, terus tingkatkan rasa nasionalisme kita, patriotisme kita, sehingga kita siap menjadi pemimpin masa depan di khususnya 100 tahun Indonesia Merdeka 2045. Luar biasa. Luar biasa. Mantap.
Jadi muda itu bukan karena usia, Bukan karena usia, karena jiwa. jiwa, pemikiran, dan lain Pikir, sebagainya. betul ya. Jadi pikiran itu harus tetap positif ya. Harus tetap positif. Karena dengan pikiran positif, insya Allah jiwa kita juga sehat. Jiwa pastinya. kita sehat. Benar-benar. Kalau kita banyak pikiran yang negatif-negatif, Pak, kita pusing dengan segalanya, Pak. Tapi kita berpikir positif, sesuatu itu akan terlihat dengan sangat luar biasa. Wah. Itulah, Pak. Oke, Pak? Oke. Mantap. Mantap Ya, jiwa. ya, Mantap jiwa. Nah, Pak Rosi nih. Ya. Jadi kan Pak Rosi salah satu dosen termuda di trilogi. Bukan Alhamdulillah. salah satu, ini satu-satunya dosen termuda ya. Di umur 31 ini 30, cita-cita saya 31. 31 akhir Desember, Maret saya hari jadi, tapi 30 Desember saya mudah-mudahan menjadi doktor Oh, di usia 31 tahun. amin. Cita saya 35 tahun saya jadi profesor. Mudah-mudahan. Wah, Wah. amin. Kita doakan semoga Amin, semuanya amin, dilancarkan amin, ya. amin. Amin. Pak Rosi dosen termuda iya, dokter termuda juga iya Pak. Amin, mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Ditanya Pak motivasinya Pak biar bisa kuliah tuh bisa terus sampai Ya. ke jenjang yang tinggi gitu Pak Rosi. Sebagai generasi penerus bangsa, kita itu harus punya semangat yang membara, Pak. Jadi semangat belajar itu jangan pernah turun. Terus berusaha walaupun banyak orang-orang yang menghina atau yang mencaci dan sebagainya, kita terus berperang ke depan, Pak. Karena di depan kita akan ada yang menyambut sesuatu yang bermanfaat bagi kita, Pak. Kita terus belajar, berusaha, berdoa bagaimana nanti hasilnya Tuhan pasti berkehendak, Pak. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Tuhan pasti sudah menyiapkan sesuatu yang telah kita niatkan dan kita berusaha, Pak. Dan Usaha jangan dengan mengiyaki hasil. betul, Pak. Betul. Ini seperti itu. Betul, Pak. Buat semua mahasiswa jangan berputus asa gitu ya. Iya, apalagi calon mahasiswa Pak Rosi yang nanti belajar dengan saya ya. Pokoknya teman-teman akan lebih banyak berkegiatan keterampilan. Betul. Teoretiknya kita bagaimana mempelajari secara 40%, 60% kita bagaimana mengimplementasikan dan mengaplikasikan. Oke, nanti ada kaitannya dengan mahasiswa nih, Pak. Iya. Bapak Kepala Biro Kepala Biro Kemahasiswaan. Kemahasiswaan. Salah sebut saya. Ya. Kepala Biro Kemahasiswaan. Ah. Ada yang bilang itu hampir sama dengan guru BK. Guru BK, di ya. SMA gitu ya. Kedatang ke ruangan, konsultasi, selesai. Ya. Sama nggak sih, Pak? Sebetulnya kemahasiswaan alumni di teologi ini Ah. tidak hanya untuk melayani konsultasi ya. Tidak hanya untuk melayani konseling. Kita sebagai konseling dan konselor ya, kami juga bagaimana bertugas untuk membina mahasiswa, membina para alumni dan memberikan peluang kerja untuk calon mahasiswa ketika mereka lulus. Kemudian kemahasiswaan juga selain untuk konselor adalah bagaimana menyiapkan mereka funding ataupun beasiswa yang kita dapatkan dari pemerintah kah, dari swasta kah, ataupun dari yang lain. Ya. Kami juga sebagai pembina kemahasiswaan untuk mengembangkan bakat dan potensi mahasiswa. Di sinilah kami bertugas bagaimana terus mengawasi, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang khususnya ada di lingkungan internal Universitas Logi. Seperti itu. Berarti Ya. perannya sangat-sangat vital nih Pak Rosi. Salah satu yang bagian penilaian perguruan tinggi ada di kemahasiswaan juga. Prestasi akademik, kegiatan merdeka belajar, kegiatan-kegiatan lainnya yang memang ini menjadi satu IQ atau indikator kerja utama yang menjadi penilaian untuk mengharumkan atau meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Nah, itulah. Berarti kalau misalkan mau nanya tentang informasi pekerjaan nih, Ada. terus mau nanya misalkan tentang gimana sih cara membuat CV yang baik, Ada. cara menghadapi wawancara, Ada. Beasiswa. Ada. Jodoh. Ada. Bisa juga. Bisa juga. Nah, Termasuk nanti Pak Adit bisa diskusi lah nanti dengan kami untuk bisa memberikan hal-hal yang positif nih. Ya, itu ya. boleh, silakan Pak. boleh. Di mention tuh, Dit. Di message. Siap. Harus loh selain Tweet. Oke, Pak Rosi, Ya. kaitan dengan kemerdekaan. Mereka siap. Makna kemerdekaan menurut Pak Rosi sendiri. Ya. Kemerdekaan Indonesia itu adalah bagaimana kita memaknai semangat hari jadinya Indonesia yang kita ketahui para founding father kita ya untuk menjadikan Indonesia merdeka ini tidak cukup mudah, Pak. Mereka harus bertarung intelektual, kinerja, kemudian lain-lain lah. Kemudian bangsa Indonesia itu merdeka tidak hanya lahir begitu saja, Pak.
tetapi bagaimana mereka menggali dari ciri ataupun cikal bakal masyarakat Indonesia itu sendiri. Satu, apa? Religiusnya, keagamaannya. Dari mulai Hindu, Buddha, sampailah ada 5 agama yang diakui di Indonesia. Kemudian adat istiadatnya. Bagaimana perilaku masyarakat Indonesia yang multikultural, berbagai macam keanekaragaman. Kemudian budaya Indonesia yang sangat luar biasa. Dari mulai suku, ras, agama dan sebagainya itu luar biasa. Itulah budaya Indonesia. Sehingga saya mengharapkan Indonesia ini menjadi keunggulan dibanding negara lainnya adalah dengan keberagaman dan multikultural dan sebagainya itu. Inilah lahirnya bangsa Indonesia itu tidak tiba-tiba ya. Karena ada kebiasaan masyarakat Indonesia sebelum merdeka pun ini sudah tercipta perilaku-perilaku yang sangat luar biasa. Sehingga Indonesia merdeka ini memang inilah Indonesia. Dan sekarang kita diakui bahwa Indonesia adalah negara yang siap, sekarang maju dan lain sebagainya. Kedepan Indonesia 2045 nih masyarakat produktif sejahtera semuanya. Saya harapkan seperti itu. Pak Adit sejahtera dari semuanya, Pak Irfan sejahtera dari semuanya, saya pun semua sejahtera dari kita. Berarti keberagaman adalah kekuatan terbesar kita, Pak. Kekuatan terbesar kita, Pak. Harus kita bisa sikapi dengan positif tadi. Betul, Pak. Betul, Pak. Makanya Pancasila ini menjadi salah satu corongnya. Tidak ke kanan-kananan, tidak ke kiri-kirian. Ya. Itulah Pancasila yang kita sebagai dasar negara kita nih. Bentuk corongnya itu dari budaya barat, budaya timur masuk ke Indonesia. Yang baiknya kita ambil, yang tidak baiknya ya kita tidak ambil. Jadi yang tidak Indonesia itu tidak ke kanan-kananan, tidak ke kiri-kirian. Nah, itulah. Sehingga bisa menciptakan sesuatu yang baru. Ya, Pak. Itulah. Terus sih kalau ngomongin soal kemerdekaan nih, kayaknya nggak afdol kalau nggak ngomongin soal lomba-lomba. Lomba-lomba. Ini yang biasanya di setiap sudut-sudut gang, di perumahan, di komplek, dimanapun, pasti selalu ada, apalagi di suasana-suasana 17-an seperti ini. Nah, kalau Pak Rosi sendiri, ada nggak nih kisah-kisah atau mungkin pengalaman ikut sertaan di banyak lomba gitu? Mas Irfan, Mas Adit, saya itu waktu kuliah S1 itu kan sebagai salah satu mahasiswa yang ikut kegiatan UKM sepak bola. Yang dimana ketika pulang kampung adalah orang yang paling dikhususkan untuk ikut terlibat. Tetapi namanya di kampung, Tarkam nih, Pak, ada aja keributan, Pak. Selain keributan, ini yang paling unik di Indonesia, Pak. Kita kan masih budaya bisnis itu masih kita percaya. Wah, lagi sepak bola kita disuruh mandi inilah. Kita mau pertandingan sepak bola nih, kita disuruh pakai inilah. Itulah. Yang ketika permainan sepak bola tiba-tiba ini kram. Tiba-tiba semua lemas. Tiba-tiba hujan. Tiba-tiba bola mau masuk belok dan sebagainya. Itulah penciri Indonesia yang sangat luar biasa, Pak. Tetapi terjadi ya, Pak? Terjadi, Pak. Ya, saya sebagai orang yang mempercayai mungkin itulah hal-hal keunikan yang terjadi di diri kita. Tetapi ini memang selain dari kegiatan yang unik-unik ketika 17 Agustus adalah di pedesaan ataupun di perkampungan dalam menyambut 17 Agustus itu banyak hal yang suatu yang inovatif, Pak. Mereka menyiapkan dengan semangat luar biasa ya, membuat lampion, kemudian membuat warna-warna yang luar biasa di setiap pinggir jalan. Kemudian ketika acara 17 Agustus membuat arak-arakan untuk memeriahkan, menyambut bahwa Indonesia ini menjadi dalam hari jadi Indonesia. Intinya tiap perlombaan itu yang diambil poinnya perjuangan dalam perlombaan itu ya? Dalam rangka bagaimana memaknai bahwa Indonesia ini tidak tiba-tiba begitu saja untuk menjadi mereka. Tapi dari semangat para masyarakat saat itu menggali potensi, berjuang untuk bisa menjadi merdeka dan lain sebagainya, Pak. Dan itulah hari ini kita tidak cukup untuk tidak untuk berperang seperti para founding kita, tetapi bagaimana kita memaknai untuk meneruskan semangat mereka dengan cara kuliah yang rajin, semangat untuk mengabdi, semangat untuk meneliti, kemudian menjadi pribadi yang unggul gitu ya, untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya ya gitu ya, dengan cara yang sekarang. Apakah kita nanti menyiapkan untuk Indonesia ke depan, Indonesia emas 2045, seperti apa kita nanti ke depan? Apakah harus menjadi pribadi yang unggul, harus menjadi terus belajar dan sebagainya, menciptakan sumber daya manusia yang siap untuk berperilaku, yang siap untuk melaksanakan
segala kegiatan-kegiatan yang nanti kita tak ketahui belum tentu. Mungkin nanti udah ada mobil terbang, udah ada mau pesan makanan, kita mungkin tinggal oke Google, tolong buatkan saya mie, udah tiba-tiba ada. Atau ada yang terbang pakai drone dan sebagainya. Mungkin ke depan yang dinamakan masyarakat society 5.0 itu seperti itu mungkin ya. Betul. Tapi kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu. Iya. Tiba-tiba mati lampu. Mati lampu. Ada Iya. Kayak tadi dong. Atau saya duduk di sini tapi sebetulnya yang duduk di sini itu hanya hologram saya. Saya ada di rumah gitu. Ya, mungkin bisa seperti itu ke depan. Teknologi metaverse. Teknologi. Ini memang benar-benar nggak bisa kita prediksi Pak ya. Berarti Pak. Mungkin sekitar 10-20 tahun lalu kita nggak yakin Ya. bisa ada Iya. kamera bisa terbang dengan Iya. gitu. Ini kita nih, Pak Adit, Ya. Mas Saf, Mas Irfan, Iya. Mas Adit. Iya. Ya. 2 tahun ke belakang kan kita selain pandemi COVID-19 kita dipaksa untuk bisa melek terhadap teknologi. Coba bayangin. Iya. Literasi teknologi kita harus Benar. ibu-ibu yang di perkampungan jaringan internet dan harus punya HP dan belajar pakai online. Adanya Zoom meeting, Google Meet kita menjadi salah satu manfaat yang sangat luar biasa. Video pembelajaran, YouTube menjadi salah satu ruang yang sangat luar biasa untuk kita belajar. Dan itulah salah satu cikal bakal kita untuk bagaimana belajar terus untuk mengembangkan yang lebih luas lagi. Wah, luar biasa itu Pak. Luar Terima kasih biasa. Pak Rosini ilmunya nih. Boleh kita kasih plus lagi buat Pak Hey. Rosi? Luar biasa. Gimana tadi slogannya kita? Ya, saya. TikTok gimana? TikTok, Trilogy Collaboration Talk. Ini Pak Rosini demen banget. Ini teman-teman yang di rumah, para Sobati. Sobati, Ya. jangan lupa nanti datang ke Silogi karena banyak kegiatan yang akan kita lakukan, yang akan kita Betul. laksanakan, khususnya melalui tim dari pemasaran Universitas Silogi dengan sesuatu kebaikan yang kita tawarkan, Pak. Ya. Betul sekali. Nantilah itu nanti bagian di sesi berikutnya ya. Betul. Jangan lupa undang-undang saya itu. Iya, Nah, terima kasih. Nah, terus juga ada satu segmen nih Pak Ya, Rosi Pak, itu, Pak. yang menjadi ciri khas TikTok. Ya. TikTok. Apa itu, Pak? Jadi kami ada kurang lebih 10 pertanyaan. Oke. 2 kata Pak Rosi harus jawab cepat. Ya. Pilih salah satu. Ya. Gimana Pak Rosi, udah siap? Siap. Makanan asin atau makanan manis? Asin dong, orang Sunda. Kopi hitam atau kopi susu? Hitam. Dibela atau membela? Membela. Gunung atau laut? Gunung. Sepak bola atau basket? Sepak bola yang pasti. Tasik atau Jakarta? Tasik dong, istri saya di Tasik sama anak. Minum atau makan? Minum. Membaca atau menulis? Membaca dan menulis. Marah atau dendam? Marah saja. Kabar baik duluan atau kabar buruk duluan? Kabar buruk duluan. Oke, nggak usah. Pak Rosi. Mantap. Ya. Oke Pak Rosi. Terima kasih. Luar biasa hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa diskusi secara santuy Santuy. di acara TikTok Tilogi Tilogi. Collaboration Talk. Oke. Ada satu kalimat atau satu kata Ya. Pak Rosi yang dapat kita kutip sama-sama ya. Apa itu, Pak? Ya. Jangan putus asa, keberagaman adalah kekuatan untuk kita bersama. Oke. Luar biasa sekali. Mantap. Jangan lupa kita bertemu lagi di waktu yang akan datang. Mungkin kita juga ucapkan ini Pak ya. Selamat ulang tahun untuk Selamat ulang Indonesia. tahun untuk Indonesia. Dirgahayu. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Indonesia merdeka.